menceritakan tentang kasus-kasus pembunuhan tersadis yang dilakukan oleh anak-anak. Karena di benak kalian tuh apa sih tentang anak-anak? Layangan kali kan ya? Kagak ada lah kepikiran bunuh-bunuhan kayak gitu kan ya? Itu gak ngerti sumpah. Kita masuk yang pertama. Cus. Yang pertama ada Mary Flora Bell, menjadi seorang pembunuh paling terkenal di Amerika Serikat tahun 1968. Sebenarnya Mary Flora Bell itu udah banyak dibahas sama youtuber lain kayak Nadia Omara. Belnya di situ mau lihat emang kisah tentang Mary Flora Bell itu sendiri. Dia itu pernah ngebunuh 2 orang anak laki-laki. Jadi korban pertama bernama Martin Blow dan dia masih berusia 4 tahun. Aku juga waktu dengar cerita ini dari Nadia Omara ya, gimana sih aku mikirin anak kecil umur 11 tahun udah bisa ngebunuh. Dan aku gak ngerti lagi kenapa, apa yang ada di pikiran dia tuh ya. Dan itu dilakukan pada bulan Mei tahun 1968. Pembunuhan itu dilakukan di sebuah rumah kumuh yang ada di daerah situ. Si Mary itu ngebawa si Martin, Martin itu langsung di rumah itu. Dan di situ pas habis dicekik itu dia langsung mati. Korban kedua bernama Brian Howe. Brian Howe itu sendiri juga masih berusia 3 tahun. Saat itu Brian Howe itu diajak oleh Mary. Jadi si Brian itu diajak main sama si Mary gitu ya, gimana sih ada anak kecil ikut gitu. Terus dia mau aja gitu ya. Terus diajaknya tuh si Brian tuh habis diajak itu dicekiknya lagi sama si Mary. Habis dicekik itu dia digores perutnya pakai gunting dan ditulis Di saat kasus itu sudah terungkap, Mary dibawa ke pengadilan dan dia sama sekali tidak mengaku kalau dia pernah lebih tepatnya dia merasa kalau dia itu tidak bersalah. Yang kedua ada Eric Smith. Eric Smith adalah anak yang mengidap penyakit intermittent explosive disorder. Jadi itu adalah sebuah penyakit yang membuat penderitanya selalu bertingkah kasar dan kejam. Dan Eric yang waktu itu masih berusia 10 tahun, jadi pembuli di sekolahnya. Dia suka membuli orang-orang gitu. Dan dia juga pernah ditangkap polisi karena hampir membunuh temannya Brian Benson. Dan korban yang pernah dibunuhnya itu bernama Derek yang masih berusia 4 tahun, yang dibunuh setelah Eric keluar dari penjara. Dari sini aku nggak nemuin gimana jelasnya dia yang membunuh si Derek itu, tapi yang jelas Derek dikabarkan hilang. Kemudian Derek ditemukan dengan luka besar di kepala, memar di leher, dan kayu yang ditusuk di alisnya. Dan seminggu setelah mayat Derek ditemukan, Eric mengakui kepada keluarganya kalau dia telah membunuh Derek, kalau dia telah membawa Derek ke hutan dan menyiksanya lalu membunuh. Oke, lanjut. Ketiga ada Jordan Brown. Pada tahun 2009 di Pennsylvania, seorang anak bernama Jordan Brown menembak ibu tirinya dengan pistol yang sedang mengandung. Saat itu Jordan Brown masih berumur 11 tahun. Dia melihat ibunya sedang tertidur di kamarnya. Dia mengambil pistol itu dari lemari ayahnya. Dan parahnya itu ayahnya lagi gak ada di rumah. Jadi dia tuh di rumah gak sendiri, ada saudara-saudaranya. Jadi pas saudara-saudaranya gak dengar suara tembakan itu, mereka gak berani keluar dari kamar, diem aja di kamar. Dan akhirnya mereka, saudara-saudaranya itu menghubungi polisi. Dan akhirnya Jordan dihukumi 15 tahun penjara atas kasus pembunuhan tingkat 1 di Amerika Serikat. Motifnya adalah karena dia cemburu semenjak ibu tirinya hamil. Dia tidak mendapat perhatian dan kasih sayang lagi seperti biasanya dari bapak dan ibu tirinya. Yuk lanjut. Yang keempat
itu gadis berinisial A. Gadis asal Jepang berusia 11 tahun itu telah membunuh teman sekelasnya nama Satomi Minarari yang berusia 12 tahun. Kejadian itu saat makan siang, dia mengajak Satomi ke kelas kosong. Saat mengajak Satomi ke kelas kosong, dia langsung menikamnya, tusuk, terus lehernya digorok. Dan kejadian ini waktu tanggal 1 Juni 2004. Terus abis kebunuh kayak gitu dengan wajah tanpa bersalah dia, wajah tanpa dosa dia datang ke kelas. Pas selesai dia datang ke kelas itu apa coba? Bajunya itu kan lumuran darah ya. Guru-gurunya sama temen-temennya pasti kaget itu lihat dia. Soalnya bajunya berlumuran darah semua ya. Tapi emang tampangnya tidak berdosa banget. Next, cus. Ayo. 5. David Brown. David yang masih berusia 10 tahun mempunyai 10 kasus pembunuhan di daerahnya. Daerahnya itu ada di Minnesota, Amerika Serikat. Pada tahun 1988 dia berhasil membunuh semua anggota keluarganya tanpa merasa bersalah. Ngebunuh keluarga, gue 10 tahun udah ada digebuk emak. Dan yang parahnya lagi, dia itu ceritain ke temannya gimana cara dia ngebunuh keluarganya itu satu persatu. Dia menceritakan kepada temannya kalau dia membunuh ibunya menggunakan kapak dan memukul saudara-saudaranya dengan pipa besi. Dan sebelum dia membunuh semua itu, dia itu berhasil membunuh ayahnya terlebih dahulu yang sedang beristirahat di sofanya. Dia pukul dari belakang karena punggungnya pakai kapak. Akhirnya David divonis hukuman 10 tahun. Dan motifnya adalah karena dia kesal dengan ayahnya sendiri karena selalu mengoceh-ngocehnya. Oke, cus lanjut. 7. Ada Jasmine Richardson. Jasmine yang waktu itu masih berusia 12 tahun membunuh kedua orang tuanya dan juga adiknya, dibantu dengan sang kekasih yang berusia 23 tahun bernama Jeremy Stein. Motif pembunuhannya itu gara-gara mereka gak direstuin hubungannya. Ya iyalah, bayangin umur ceweknya 12 tahun, cowoknya 23 tahun, gimana mau direstuin sama orang tuanya. Jadi pertama mereka berdua itu ngebunuh orang tuanya Jasmine. Habis itu datang ke kamar adiknya dan menggerek leher adiknya di kamarnya. Langsung lanjut. Yang ke-8 ada ini susah namanya. Yang ke-8 ada Craig Candler Price. Craig ini pertama kali membunuh tetangganya saat dia berusia 13 tahun. Craig ini menusuk tetangganya sebanyak 58 kali ditusuk. 2, 3, 4 tapi 58 kali. Habis itu ditinggalinnya dari rumah itu dan dibiarkan membusuk di dalam rumah. Jadi nggak dikubur, nggak diapa-apain, udah ditinggalin aja gitu. Dan 2 tahun kemudian dia membunuh kembali tetangganya John Hilton yang berusia 40 tahun dengan kedua anaknya. Polisi mengatakan Craig ini termasuk anak yang pintar dalam menyembunyikan sesuatu karena polisi saja butuh waktu 1 tahun untuk menemukan sebuah bangku dari mayat tetangganya yang bunuh. Dan saat di pengadilan, Craig mengaku kalau dia itu tidak menyesal telah membunuh tetangganya itu, dan dia itu menganggap kalau dia itu pantas mendapatkan itu semua. Ada tahu bulat guys, pengen abang. Ya, lanjut, ayo lanjut. Oke, yang terakhir, capek aku mau bahas ini, udah terakhir. Yang terakhir adalah Jess Pomeroy. Dia masih berusia 9 tahun telah memulai aksinya di dalam hutan dengan cara menyiksa korban-korbannya itu hingga tewas. Bahkan yang lebih parah itu, dia pernah menyekap 7 orang anak sekaligus dalam gudang. Kemudian dia itu ngiris tangannya mereka gitu tuh, tangan mereka tuh diiris gitu loh. Ikan serem ya. Abis diiris gitu dicambuk juga. Beres dicambuk, kuku-kukunya dicopotin. Setelah ada beberapa orang tua yang melaporkan kepada kepolisian, dan para orang tua meyakini kalau ini mah Jess yang membunuh. Tapi di situ polisi tidak bisa menemukan bukti yang kuat bahwa si Jess itu membunuhnya. Tapi akhirnya Jess berhasil dipenjara karena polisi menemukan bukti
yaitu berupa pisau yang ia gunakan tertinggal di lokasi kejadian. Dan polisi juga menemukan 12 jasad lainnya, itu korban-korban si Jess semua, yang terkubur dan sudah membusuk di perkarangan rumahnya. Dari pengakuannya si Jess itu telah membunuh 27 orang anak di bos. 9 tahun ngebunuh 27 orang anak. Itu 9 tahun ngapain sih, ya Allah. Oke guys, jadi sekian dulu videonya. Menurut kalian mana, ya Allah, mana anak-anak yang paling sadis di antara itu semua, di antara 9 anak itu? Gila sih, gila. Dan ceritain pengalaman kalian waktu umur segitu, kalian ngapain? Kalau aku mah lari-larian doang di gang sama teman-teman, ketabrak motor, udah ada gitu, gak ada lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya ya guys. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.